Halo guys, selamat datang di Pipino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema apa yang membuat kamu populer saat. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu artinya. General reading yang membuat kamu populer saat ini. General reading ya, yang membuat kamu populer saat ini. Yang membuat kamu populer saat ini. Yang membuat kamu populer saat ini, nah kamu fokus dengan tujuan hidup kamu. Tuh ya, ada banyak hal yang kamu impikan, ada banyak hal yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin kamu suka cerita sama teman-teman kamu, sama ya orang-orang gitu ya. Keinginan kamu, cita-cita kamu. Dan mungkin gitu ya, keinginan kamu ini anti mainstream gitu ya, nggak umum. Jadi keinginan kamu itu nggak umum. Jadi apa ya, kayak beda gitu ya, beda kayak keinginan banyak orang gitu. Jadi orang tuh akhirnya ngeh dengan cita-cita kamu, keinginan kamu yang berbeda dari orang yang pada umumnya gitu. Apa yang membuat kamu populer saat ini? Iya, aku rasa di sini kamu memiliki banyak teman gitu ya. Memiliki banyak teman yang mendukung kamu, yang mensupport kamu. Dan yang membuat kamu populer di sini karena kedewasaan kamu ya, kematangan kamu secara emosi, ya, kedewasaan kamu secara emosi, kestabilan kamu secara emosi. Jadi kamu pinter gitu membangun relasi, pinter membangun hubungan gitu ya. Jadi kamu pinter ngejaga hubungan yang udah lama gitu ya. Kamu juga pinter untuk membangun hubungan yang baru gitu. Jadi ya kayak akhirnya di mana-mana orang tuh kenal kamu, di mana-mana orang tahu kamu gitu ya. Karena kamu kayak dengan siapapun tuh oke, berbaur dengan siapapun oke, dengan kecerdasan emosional kamu gitu ya, dengan kestabilan emosi kamu. Jadi ya dengan siapapun kamu duduk gitu ya, dengan siapapun kamu ngobrol, itu ya akan saling memberi rasa aman, memberi rasa nyaman. Orang duduk sama kamu tuh merasa aman ya, karena kamu nggak bakalan ngehakimi gitu ya dengan kedewasaan emosi kamu. Ya. Terus kamu juga nggak akan terdistraksi dengan kata-kata orang gitu ya, karena ya kamu udah cukup mengenal diri kamu gitu kan. Kamu orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kematangan emosional, itu tidak akan mudah tersinggung dengan ucapan orang, dengan sikap orang gitu ya, karena udah cukup mengenal diri dengan baik. Ya, jadi di sini apa yang membuat kamu terkenal adalah ya karena kamu berbaur dengan siapapun, kamu netral gitu ya. Dan kamu pintar ngejaga hubungan gitu. Yang membuat kamu terkenal atau populer saat ini di sini adalah kedermawanan kamu. Gitu ya, kamu yang dermawan, kamu yang suka ngebantu, kamu yang suka menolong gitu ya dengan siapapun, kamu nggak pandang bulu ya, nggak pandang orang. Jika kamu mau bantu orang ya udah, memang dari hati kamu pengen bantu, nggak yang mencari apa ya, mencari sensasi atau
bukan karena pengen disorot gitu ya, bukan karena pengen dipuji, ataupun juga bukan karena apa ya, kayak mencari imbalan gitu ya. Jadi kamu tulus, ya kalau ngebantu orang ya memang tulus. Tulus. Ya, meskipun kadang bantuan kamu ya emang terlihat orang gitu ya, orang tahu, tapi itu pure dari hati kamu gitu ya, pure emang mau bantu gitu. Yang membuat kamu dikenal, kamu membuat kamu populer, oke. Yang membuat kamu populer di sini adalah dedikasi kamu. Dedikasi kamu, komitmen kamu ya pada suatu hal ya. Di sini bisa kamu komitmen dengan hubungan kamu gitu ya, bisa hubungan romantis, hubungan pertemanan ya, atau kamu juga komitmen dengan pekerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu gitu. Jadi ya, ya namanya sebuah hubungan itu pasti akan ada konflik, akan ada kesalahpahaman gitu kan. Tapi di sini ya kayak kamu tuh sabar banget gitu. Kamu sabar dalam menghadapi hubungan yang up and down gitu ya. Kamu di sini cukup mengalah ya, cukup mengalah dalam hubungan. Mungkin ya kadang bisa pasangan kamu ini cukup egois, atau mungkin kalau dalam hubungan pertemanan gitu ya kamu banyak mengalah gitu ya. Ada teman-teman kamu yang mungkin kayak memanfaatkan kamu gitu ya, atau mengandalkan kamu gitu. Tapi kesabaran kamu ini ya orang ngeh gitu akhirnya. Ya. Di sini tuh yang aku rasakan adalah apa ya? Dedikasi kamu. Jadi kamu tuh nggak takut menghadapi badai gitu ya. Ketika kamu udah memutuskan A, kamu nggak takut. Bahkan di depan itu akan ada badai seperti apa, ya udah kamu jalanin. Kamu udah komit ketika kamu udah pilih A, ya udah komitmen gitu ya. Apapun di depan ya akan kamu hadapi dengan tegap gitu ya, dengan percaya diri, dengan penuh keberanian gitu ya. Jadi kamu bukan tipikal orang yang pengecut gitu ya. Kamu penuh tanggung jawab dengan pilihan kamu gitu ya. Entah itu pekerjaan, entah itu dalam hubungan gitu. Jadi yang paling menonjol di sini adalah kesabaran kamu. Jadi ya yang membuat kamu populer adalah kesabaran kamu, ketahanan ketahanan kamu, komitmen kamu, ya, kesetiaan kamu, gitu. Kesetiaan kamu dalam hubungan, dalam pekerjaan, gitu. Ya. Dan tipikal orang-orang kayak kamu ini, uh, karena komitmen kamu yang kuat, komitmen kamu yang besar, itu kamu tidak mudah untuk dipengaruhi, ya. Kamu juga tidak mudah untuk ditumbangkan. Ya, ini ada mental yang kuat. Terus ada prinsip yang kuat, ada pemikiran, ya dia, jadi kamu tuh punya pemikiran sendiri, punya mindset sendiri, punya sudut pandang sendiri gitu ya. Ketika orang udah menyerah, kamu bisa tetap bertahan karena kamu punya alasan sendiri, punya pemikiran sendiri gitu ya. Jadi ya ada kekaguman dari orang-orang tentang komitmen kamu, tentang sikap kamu, tentang cara pikir kamu gitu. Yang membuat kamu populer saat ini dari sudut pandang kamu, ya. Jadi ketika kamu bersama temen, bersama orang lain gitu ya, itu tuh mungkin ya kayak kamu memiliki sudut pandang yang luas tentang kehidupan gitu ya. Dan kamu di sini
kamu cukup cukup pasif gitu ya. Kamu tuh orangnya tidak yang apa ya, yang tidak yang kayak energinya tuh meluap-luap itu enggak. Kamu tuh anteng, kamu tenang, kamu pasif gitu ya. Tapi ketika kamu diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran gitu ya, kamu tuh memiliki kedalaman pikiran yang berbeda gitu ya. Kamu memiliki sudut pandang yang luas, pemikiran yang dalam gitu ya. Dan di sini kamu tuh nggak suka ngejudge gitu ya. Kamu nggak suka ngejudge meskipun kamu memiliki pandangan yang berbeda dari orang lain gitu ya. Tapi kamu bisa menerima sudut pandang orang lain ya karena kamu memahami sudut pandang mereka gitu ya. Orang yang memiliki sudut pandang yang luas itu kan memang ciri ciri khasnya nggak menghakimi orang gitu ya, nggak merasa diri paling benar gitu. Jadi ya orang merasa nyaman bertukar pikiran sama kamu, merasa pendapatnya dihargai, merasa pendapatnya diterima gitu ya. Tapi di sini yang buat kamu populer juga adalah ketenangan kamu. Ketenangan kamu dalam menghadapi badai, ketenangan kamu dalam menghadapi problem kehidupan gitu ya. Kamu tidak mudah terdistraksi, kamu tidak mudah untuk bereaksi gitu ya. Ketika mungkin kayak ada kesalahpahaman, ada konflik gitu ya. Kamu kayak ambil nafas gitu ya. Ambil nafas, kamu ambil jeda, berpikir dulu gitu ya, mempertimbangkan. Jadi kamu tidak bereaksi yang berlebihan gitu. Ada kalanya kamu menyadari kayak kalau tidak semua hal itu harus kamu respon gitu ya. Ketika kamu sadar bahwa itu hal yang tidak berguna, ketika kamu berbicara, ketika kamu menjelaskan, kamu itu tidak berdampak baik, ya kamu lebih mengambil sikap untuk diam, mengambil sikap untuk tenang. Jadi kamu itu tipikal yang kayak tidak butuh persetujuan orang, kamu tidak butuh diakui sama orang, gitu. Ya. Jadi meskipun kadang diamnya kamu, antengnya kamu itu membuat orang salah paham, tapi ya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah buat kamu gitu ya, nggak masalah aku disalahpahami sama orang. Dan kamu tidak suka menjelaskan ini itu tentang diri kamu. Gitu. Dan itu justru yang membuat kamu berbeda gitu ya. Karena kamu apa yang terjadi, kamu tuh nggak suka bereaksi gitu ya. Sedangkan orang lain itu kan kebanyakan masih menggunakan apa ya, emosi ya. Kebanyakan masih dipengaruhi oleh emosi, tindakan-tindakan mereka itu kebanyakan kan masih dikontrol oleh emosi. Sedangkan kamu itu udah dikontrol dengan pikiran. Jadi kamu tetap berpikir jernih, ya. Ada ada hal ya kalau memang perlu dijelaskan ya udah jelaskan. Kalau emang nggak perlu dijelaskan, nggak penting, ya udah biar aja mereka salah paham, gitu. Ya, oke. Yang membuat kamu populer saat ini kamu religius, ya. Kamu kayak ada koneksi dengan Tuhan, ada koneksi dengan semesta. Jadi ya cukup hati-hati sih ya untuk orang untuk berhadapan sama orang-orang tipikal kayak kamu karena apa ya? eh Ya seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Jadi kamu itu kan tidak responsif gitu ya. Kamu tidak banyak merespon tindakan orang gitu ya. Terutama di sini orang-orang yang sengaja menyakiti kamu, sengaja melukai kamu gitu ya. Kamu tidak merespon
Kamu tidak bertindak apa-apa di sini, ya udah kamu diam aja. Tapi kayak semesta, semesta itu bekerja untuk kamu, gitu ya. Jadi orang yang ngejahatin kamu itu pasti akan cepat untuk mendapatkan karmanya, untuk mendapatkan balasannya, gitu. Ya. Jadi ya mungkin orang-orang menyadari ini doa kamu nih, gitu kan. Jadi mereka tuh sadar kayak ketika kamu berdoa, ya apalagi ketika kamu ini tersakiti, ya terus kamu berdoa, ya udah doa kamu tuh langsung diijabah. Makanya kayak ya hati-hati sih ya kalau sama kamu gitu ya, apalagi sampai menyakiti, apalagi dengan sengaja menyakiti, kayak kamu tidak akan membalas, kamu emang gak akan membalas, tapi semesta yang langsung ngebalas ya, Tuhan yang langsung ngebalas gitu, langsung gitu ya, nggak nunggu bulan, nggak nunggu tahun gitu ya, ya tunggu aja beberapa hari, langsung gitu ya, karena ya kamu udah kayak di sini tuh kayak kamu tuh udah memasrahkan semua urusan, apalagi tipe untuk orang-orang yang ngejahatin kamu, untuk orang-orang yang memang berniat menyakiti kamu, kamu nggak suka gitu ya, kamu nggak suka, kamu nggak nyaman untuk ngeladenin kejahatan mereka, kamu nggak suka ngeladenin orang-orang yang jahat ke kamu, tapi kamu pasrahkan ke Tuhan, kamu serahkan ke Tuhan, ya udah akhirnya kan Tuhan yang bekerja ya, semesta yang bekerja. Dan orang-orang ngeh karena ya orang-orang yang jahat ke kamu itu langsung dapat karmanya gitu ya, langsung dapat balasannya. Yang membuat kamu populer saat ini ya, ini hati kamu yang hmm, hati kamu yang seluas samudra ya, kasih sayang kamu yang besar untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kamu memiliki hati yang penuh cinta kasih ya, kamu nggak tega, kamu nggak tega menyakiti bahkan sekecil semut pun gitu ya, kayak sekecil makhluk kayak ular gitu ya, kamu tuh nggak berani untuk menyakiti gitu ya, nggak berani untuk kayak ngebunuh gitu. Iya, mungkin di sini ada sebagian yang dari kalian ini punya hewan peliharaan ya, mungkin kucing, anjing, burung gitu ya, karena memang kamu memiliki hati yang memiliki cinta kasih terutama kepada binatang di sini, terutama kepada binatang. Dan yang aku rasakan di sini tuh uh, hewan peliharaan kamu nggak cukup, nggak cuma satu dua gitu ya. Makanya kamu populer, makanya kamu sampai dikenal, ya karena kamu peduli itu. Ya kamu peduli dengan binatang, terutama di sini. Ya. Hmm. Yang membuat kamu populer saat ini perubahan kamu. Perubahan di hidup kamu yang perubahan yang besar-besaran di sini, ada transformasi, perubahan yang besar-besaran di dalam hidup kamu. Dan kamu menjadi orang yang sekarang itu kayak apa ya? Kayak kamu tuh siap menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Ya, kamu memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh gitu ya. Jadi kamu tuh sekarang udah teruji. Yang aku rasakan di sini kehidupan kamu ini memang dar der der ya. Enggak, enggak apa ya, enggak umum, enggak seperti pada umumnya gitu. Kehidupan kamu memang wow, wow. Dan itu yang membuat kamu populer ya, membuat orang itu kenal sama kamu karena kehidupan kamu yang wow. Dan ya,
mental kamu udah teruji, gitu ya. Seberat apapun kondisi hidup kamu, ya sehancur apapun hidup kamu tetap bangkit, dan bangkitnya kamu ini menjadi lebih kuat. Jadi kamu runtuh, kamu jatuh, tapi ketika kamu bangkit, kamu makin kuat, gitu ya. Kamu menjadi diri yang berbeda. Kamu menjadi diri yang apa ya, yang siap menghadapi tantangan selanjutnya, gitu. Siap menghadapi badai selanjutnya, kayak kamu udah nggak takut gitu ya, untuk menghadapi kehidupan ini, karena kamu udah teruji lah. Ya, kartu terakhir yang membuat kamu populer saat ini adalah integritas kamu. Di sini ada sebagian yang dari diri kamu emang pelajar, maksudnya kayak memiliki pendidikan yang bagus, ya. Ada juga yang memang kalian memiliki karakter yang baik, karakter yang apa ya, kamu tuh orang yang dipercaya, gitu ya. Jadi orang-orang itu kayak menaruh kepercayaan ke kamu karena kamu orangnya jujur, ya. Kamu ketika kamu diberi tanggung jawab, gitu ya, kamu tuh jujur. Kamu jujur, kamu tanggung jawab, kamu menyelesaikannya dengan baik, gitu ya. Jadi orang-orang itu percaya sama kamu, mengandalkan kamu, gitu ya. Karena di sini kamu apa ya, yang aku rasakan kamu ini orangnya memang dari luar kamu terlihat kayak tegas, ya. Dari luar kamu terlihat tegas, kamu terlihat hmm, iya, tegas gitu ya, yang aku rasakan tegas. Tapi di balik ketegasan kamu, gitu ya, kamu memiliki sebenarnya ya hati kamu cukup bersih di sini karena ya kamu memegang teguh nilai-nilai kamu. Jadi tipikal orang kayak kamu tuh ya eh, bahasanya tuh kayak kamu nggak mudah untuk disuap, gitu ya, nggak mudah dipengaruhi ketika kamu memiliki nilai atau pikiran atau prinsip, ya kamu akan pegang prinsip itu, gitu ya. Jadi kamu tidak mudah untuk dikaburkan oleh materi, gitu ya. Kamu orang yang bertanggung jawab, ya, jujur, gitu ya, tegas, cerdas, gitu. Dan ya meskipun mungkin kamu sekarang belum belum begitu diandalkan ya, tapi aku yakin tipikal orang-orang kayak kamu tuh ke depan itu akan banyak orang yang nyari kamu, gitu ya, karena integritas kamu, gitu. Oke ya, di sini zodiak yang paling kenceng ada di Aries, bukan, Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Ada kemudian di Pisces, Cancer, Scorpio, ya, kenceng juga. Libra, Aquarius, Gemini. Ada juga Leo, Aries, Sagittarius, tapi tidak sekenceng zodiak yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun 2026 ini ya, apa yang menjadi manifestasi kalian semoga dikabulkan, diijabah ya di tahun ini, dipermudah jalannya ya, dan semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian, selalu diberi keberlimpahan, keberuntungan, dan didekatkan dengan orang-orang yang positif.
orang-orang yang tulus. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.